Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alif Jonathan, Andi Martina, Kisala Aska, Hilmi Akbar Utama, Muhammad Fauzi Sofyan, dan Salma Fauziah. Kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi akuntansi sumber dana. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian, sumber-sumber dana bank, sifat-sifat sumber dana bank, implikasi bagi akuntansi perbankan, dan contoh kasus. Untuk pengertian akuntansi sumber dana, yaitu suatu metode akuntansi yang berfokus pada pengelolaan, alokasi, dan pelaporan dana yang berasal dari penyandangan dana atau donor. Akuntansi sumber dana dalam konteks perbankan memiliki peran yang sangat krusial, karena bank sebagai lembaga intermediasi keuangan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada dana milik bank sendiri, dana pihak ketiga, dan pencatatan akuntansi sumber dana bank. Dana milik bank sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Untuk dana pihak ketiga yaitu simpanan. Simpanan sendiri terbagi menjadi lima, yaitu ada giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman antar bank, dan penerbitan obligasi. Untuk pencatatan akuntansi sumber dana bank terbagi menjadi enam, yaitu ada kas, piutang, utang, modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Alex. Ya, selanjutnya adalah dana milik bank sendiri. Modal yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Terdapat tiga dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri, yaitu dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Pertama adalah modal saham, yaitu dana yang berasal dari penjualan saham kepada para pemegang saham. Terdapat dua jenis saham yang bisa kita kenal, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum, memberikan hak suara dalam rapat pemegang saham dan hak atas dividen. Yang kedua, saham preferen, jenis saham yang memiliki hak istimewa, seperti hak atas dividen didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Yang kedua, sumber dananya yaitu adalah cadangan. Dana yang ditahan dari laba untuk tujuan tertentu, seperti menghadapi risiko kerugian atau ekspansi bisnis. Terdapat dua cadangan, yaitu cadangan umum serta khusus. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk untuk tujuan umum, seperti menghadapi fluktuasi bisnis atau kerugian yang tidak terduga. Cadangan khusus adalah cadangan yang dibentuk untuk tujuan khusus, seperti menghadapi kerugian akibat kredit macet, penurunan nilai aset, atau bencana alam. Dan dana yang terakhir adalah laba ditahan, bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi ditahan. Boleh dilanjut oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya ada dana pihak ketiga, itu dana yang berasal dari pihak luar bank, seperti masyarakat atau lembaga lain yang dihimpun melalui berbagai simpanan. Simpanan merupakan sumber dana utama bank yang berasal dari masyarakat. Yang pertama ada giro, simpanan yang dapat ditarik setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk keuntungannya sendiri itu fleksibel dan mudah diakses. Untuk kekurangannya itu bunga yang ditawarkan jumlahnya agak rendah. Selanjutnya untuk deposito berjangka, simpanan dengan jangka waktu tertentu dan memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan giro. Untuk keuntungan, potensi keuntungan lebih besar. Untuk kekurangannya, kurang fleksibel karena terdapat jangka waktu penguncian dana. Selanjutnya untuk sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai bukti simpanan. Untuk keuntungannya sendiri itu bisa dijadikan jaminan. Untuk kekurangannya sendiri itu kurang liquid. Selanjutnya pinjaman antar bank, dana yang diperoleh dari bank lain. Untuk keuntungannya sendiri membantu bank jaga stabilitas keuangan, kurangan tergantung pada pasar uang. Selanjutnya penerbitan obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh bank untuk memperoleh dana jangka panjang dan untuk keuntungannya sendiri itu mendapat dana dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang panjang. Untuk kekurangan sendiri menambah beban utang bagi bank. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pencatatan akuntansi sumber dana bank. Mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, transaksi yang berkaitan dengan sumber dana dicatat dalam jurnal dan kemudian diposting ke buku besar.
Yang pertama ada kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatannya debitnya kas, kredit giro saat nasabah melakukan setoran tunai. Debit giro, kredit kas saat nasabah melakukan penarikan tunai. Lalu yang kedua ada piutang untuk mencatat tagihan kepada nasabah. Pencatatannya debit piutang, kredit kas saat bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Lalu yang ketiga ada utang untuk mencatat kewajiban bank kepada pihak lain. Pencatatannya debit kas, kredit utang saat bank meminjam uang dari bank lain. Lalu yang keempat ada modal saham untuk mencatat setoran modal dari pemegang saham. Pencatatannya debit kas, kredit modal saham saat bank menerbitkan saham baru. Lalu yang keempat ada cadangan untuk mencatat dana yang dialokasikan sebagai cadangan. Pencatatannya debit laba ditahan, kredit cadangan saat bank memutuskan untuk menyisihkan sebagian laba untuk cadangan. Lalu yang kelima ada laba ditahan untuk mencatat laba bersih yang ditahan. Pencatatannya debit laba ditahan, kredit dividen saat bank membagikan dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Sifat-sifat sumber dana bank. Yang pertama ada sifat likuiditas yang tinggi. Dana yang siap pakai dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat dan selalu siap melayani permintaan penarikan dana nasabah. Permintaan penarikan yang tinggi harus siap menghadapi permintaan penarikan dana dari nasabah kapan saja. Yang kedua ada sifat volatil. Fluktuasi yang cepat, jumlah dan komposisi sumber dana bank dapat berubah dengan cepat dengan berbagai faktor, seperti perubahan suku bunga dan kondisi ekonomi. Pengaruh kebijakan moneter, kebijakan oleh bank sentral mempengaruhi nasabah dalam menabung atau menarik sehingga berdampak pada jumlah dana tersedia pada bank. Yang ketiga ada sifat berjangka pendek. Dominasi dana jangka pendek, sumber dana berasal dari simpanan giro dan deposito berjangka yang memiliki jangka waktu relatif pendek. Manajemen jangka pendek, bank perlu melakukan manajemen aset dan liabilitas yang hati-hati untuk memastikan kesesuaian antara jatuh tempo aset dan liabilitas. Yang keempat, sifat bersifat klaim. Hak atas aset bank, dana yang disimpan oleh nasabah pada dasarnya merupakan klaim atas aset bank nasabah, memiliki hak untuk menarik kembali dananya kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban bank, bagi bank dana pihak ketiga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu yang kelima ada sifat bersifat berbunga. Pendapatan bunga, sebagian besar sumber dana bank memberikan pendapatan bunga bagi bank. Bunga ini salah satu sumber pendapatan utama bank. Lalu biaya dana, bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah juga merupakan biaya bagi bank. Yang terakhir, sifat regulasi yang ketat. Aturan perbankan sumber dana bank diatur oleh berbagai peraturan perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi nasabah. Rasio-rasio keuangan bank diwajibkan untuk memenuhi berbagai rasio keuangan yang ditetapkan oleh regulator, seperti rasio LTDR atau Loan to Deposit Ratio dan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Implikasi bagi akuntansi perbankan. Sifat-sifat khusus sumber dana bank memiliki implikasi yang signifikan terhadap akuntansi perbankan. Antara lain, yang pertama itu pengakuan pendapatan bunga. Pendapatan bunga dari sumber dana pihak ketiga diakui secara periodik sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, penyisihan cadangan atau bank diwajibkan untuk menyisihkan cadangan untuk menghadapi resiko kredit dan resiko lainnya. Yang terakhir, pengungkapan informasi. Bank harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai sumber dana dan struktur liabilitasnya dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hilmi. Contoh kasus 1, untuk setoran tunai pada tanggal 1 Oktober, Nona Cindy membuka rekening giro pada Bank DKI dengan melakukan setoran tunai. Sebagai setoran awal, rekening gironya sebesar 5 juta rupiah dan biaya administrasi untuk buku cek sebesar 50.000 rupiah. Ayat jurnalnya untuk debitnya sendiri itu di kasnya ada 5.050.000 rupiah. 5 juta untuk pendapatan buku cek itu sebesar 50.000 rupiah. Untuk penyetoran melalui kiriman antar bank, tanggal 14 Oktober, Nona Cindy memberikan kiriman atau transfer dari Ibu Wit nasabah Bank BCA sebesar 5 juta rupiah. Ayat jurnalnya debit
giro pada GI atau nota kredit masuk sebesar 5 juta rupiah. Untuk kreditnya giro Nona Cindy sebesar 5 juta rupiah. Penarikan tunai. Pada tanggal 14 Oktober, Nona Cindy juga melakukan penarikan dana dengan selembar cek sendiri untuk dibayarkan secara tunai oleh Bank DKI sebesar 2 juta rupiah. Ayat jurnalnya debit giro Nona Cindy 2 juta rupiah untuk kredit. Untuk kreditnya itu kas 2 juta rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada contoh kasus selanjutnya, yaitu setoran clearing. Tanggal 5 Oktober, Nona Cindy menyerahkan cek giro Bank BNI sebesar 10 juta rupiah untuk disetorkan pada rekening gironya di Bank DKI. Nona Cindy dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk transaksi tersebut. Ayat jurnalnya terdapat dua metode. Yang metode pertama dapat dicatat sebagai berikut. Debit giro pada BI sebesar 10 juta rupiah dan debit pada kas sebesar Rp5.000. Lalu dikredit giro Nona Cindy sebesar 10 juta rupiah dan kredit pendapatan biaya clearing sebesar Rp5.000. Lalu pada metode kedua, ketika posting clearingnya agak delay, pada pagi hari dicatat sebagai berikut. Debit RA Warkat Clearing sebesar 10 juta rupiah dan debit pada kas sebesar Rp5.000. Dan lalu kredit pada pendapatan biaya clearing sebesar Rp5.000. Lalu pada waktu clearing berhasil dicatat debit giro pada BI sebesar 10 juta rupiah. Lalu dikredit giro Nona Cindy sebesar 10 juta rupiah dan kredit RA Warkat Clearing sebesar 10 juta rupiah. Lalu pada penarikan clearing, minggu lalu Nona Cindy menerbitkan cek sebesar 4 juta rupiah diberikan kepada temannya Nona Tika, seorang nasabah Bank Permata. Oleh Nona Tika, dicairkan di Bank Permata pada tanggal 22 Oktober. Ayat jurnal dapat dicatat, debit giro Nona Cindy sebesar 4 juta rupiah, lalu kredit giro pada BI dengan keterangan nota debit masuk sebesar 4 juta rupiah. Lalu untuk kasus yang terakhir, penarikan dengan amanat. Tanggal 27 Oktober, Nona Cindy memerintahkan Bank XYZ untuk mendebet rekening gironya sebesar Rp2.500.000 untuk dipindah bukukan ke dalam rekening Nyonya Ira pada Bank XYZ cabang Depok. Ayat jurnal yang dapat dicatat yaitu debit giro Nona Cindy sebesar Rp2.500.000, lalu kredit rekening antar kantor sebesar Rp2.500.000. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Lah itu masih commute semua. Ulang masih commute. Punya masih commute lah. Ih, gue udah ngomong. Anjing. Gue mau ngingetin gimana ya, gue udah mau begini-gini. Ulang gak apa-apa. Bentar deh. Bisa kok lah keganti. Dari 13 menit berarti 12 menit gak sih? di gue 13. Di gue 12, 30 detik. Yuk, Udah, mulai. udah.